Hai, Smart Listeners, ketemu lagi dalam Smart Showbiz. Kali ini kita akan ngobrol sama salah satu musisi yang ternyata, kalau nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong, 20 tahun berkarya nih ya. Dan langsung saja Audrey akan kenalkan. Ini dia 10 to 5. Halo. 20 tahun ya. Benar, alhamdulillah 20 tahun. 20 tahun, keren banget menemani masa muda Audrey juga sebenarnya. Dari lagu I Will Fly sampai yang terbaru, nanti kita akan kasih tahu judulnya apa dan ceritanya apa. Tapi sebelumnya, aku penasaran selama 20 tahun ini kalian cukup melihat nggak sih teman-teman di industri musik yang bermunculan? Oh iya. Dan Baru ya maksudnya ya. Yang baru pastinya banyak banget sih. Kita nggak bisa selalu keep up sama musisi baru ya kadang-kadang. Tapi ya setidaknya digital media platform tuh membantu lah gitu, membantu kita untuk kayak ngasih lihat, oh ini loh artis apa namanya, misalnya artis of the month-nya misalnya gitu, atau enggak newcomer misalnya gitu. Jadi kita bisa, oh ini toh dia baru rilis lagu pertama apa segala macam. Ya kita dengerin aja sih ya, maksudnya dijadiin inspirasi untuk apa namanya, sebagai bahan bukan bahan studi banding, bukan. Ya mungkin bahan-bahan ya inspirasi ya. Iya, kayak referensi betul. Untuk ya kita juga perlu mengeksplor musikalitas kan. Gimana pun juga 20 tahun itu jangan sampai orang atau pendengar ya, mau itu fans kita juga berpikir lama-lama kok nanti kan bosenin ya gitu. Kita harus selalu evolve, selalu ada yang baru, selalu harus ya apa namanya, kreativitas dijaga gitu. Rumah baru aja belum. Aduh jangan, udahlah malas pindah. Tapi aku penasaran, mungkin Kak Hardy dan Kak Imel boleh dong pilih 3 musisi yang mungkin didengerin gitu ya, yang jadi inspirasinya 10 to 5 untuk mungkin di-share ke semua listener, jadi referensi, kayaknya musisi ini bisa deh didengerin. Dari Kak Hardy dulu satu. Boleh. Ganti-gantian. Berarti satu. Iya, tiga. Iya, berarti satu. Oh, iya. Bingung kan? Silakan dimulai. Kalau aku tuh lagi suka Korea sih. Korea. Zionti. Itu kan agak berbeda genre-nya sama 10 to 5. Oh, itu dia justru. Asiknya di situ. Kita berdua cukup K-pop sih anaknya. Oke. Enggak, aku cuma itu doang. Itu doang, Zionti doang. Oke. Aku yang sampai saat ini yang selalu menjadi referensi untuk menulis lagu, The Course sih sebenarnya. Iya, itu kayaknya lagu dia itu nggak ada matinya ya untuk dijadikan referensi. Jadi misalnya kayak aku lagi mentok, aku dengerin lagi, balik lagi gitu. Terus mulai baru terpancing lagi ide-ide baru. Nah, jadi menurut aku lagu-lagu dia tuh long lasting banget. The Course. Kita nggak bosan, Boleh sih. Yang lain. Oke, kalau dalam bermain gitar itu ke Mas Tohpati ya. Tohpati, legend Itu enak banget, kayaknya indah gitu dia main gitarnya. Tohpati. Kayak mana apalagi? Oke, kalau aku aduh bingung, banyak banget soalnya. Korea juga nggak apa-apa. Oke. Timur Tengah juga nggak apa-apa. Timur Tengah kalau ada, nggak apa-apa deh sepel. Oke, Korea, menyebutkan Korea, menurut aku sih, selama ini aku selalu mencoba mendengarkan setiap solois Korea gitu ya, karena pengen tahu rahasianya gimana sih mereka tuh bisa nyanyi super luar biasa pakai feeling banget, yang kayak ibaratnya kita nggak ngerti bahasanya, tapi mereka tuh nyampe ke hati ya kan, nggak ngerti lirik dong kita kan. Kita nggak tahu artinya, tapi kita tahu itu tentang apa. Bisa ngerasain emosi yang lagi dia sampaikan. Nah, mungkin vokalis yang ini ada 2 sih sebetulnya, yang aku lagi dengerin banget adalah Sam Kim sama Ayu. Sam Kim aku juga suka. Nah, ya kan. Sam Kim keren banget. Keren banget. Sam Bimbo juga. Sam Bimbo keren tuh. Iya, senior. Legend. Aku agak nggak tahu lagi, maaf ya Kak. Coba nanti Google ya, Iya. Tuh mas-masnya ketawa loh. Sebentar Google. Tahu Sam Bimbo itu. Udah Udah. Nggak tahu juga. Google. Abis ini kita Google. Oke, lanjutkan. Ketuaan gimana ya? Oke. Satu lagi. Terakhir ya. Satu lagi terakhir ini agak sulit ya. Satu lagi terakhir karena kayak udah mentok gitu. Apa ya? Yang lately mungkin yang baru-baru fresh, Indonesia Fresh. Yang lagunya viral-viral, suka dengerin juga kah? Telolet ya.
lebih ke jazz sih kalau Oke. aku ya. Anaknya jazz banget. Oke, siap. Yuk mari. Kebetulan lagi suka dengerin si Larry Turner. Oke. Lead Mawar tuh lagi suka dengerin itu karena ya enak aja gitu, walaupun nggak ada nyanyiannya enak aja, Oke. cukup kan, Enak. enak aja. Aku lagi kembali lagi ke dengerin 40-an. aduh kelamaan. 40-an? Terlalu mundur. Aha. 90-an sih. 90-an, oke. 90-an. Jadi kayak lagi kemarin-kemarin tuh lagi dengerin lagi lagu-lagunya AB3. AB3 Karena menurut Indonesia, aku oke. Indonesia Mhm. karena aransemennya itu Long lasting juga long ya. lasting juga, terus dipikir-pikir zaman 90-an bikin aransemen kayak gini jago juga ya. Iya. Gitu Iya, loh. iya, Nggak iya. kepikiran gitu Mhm, misalnya mhm. kayak progresi chords-nya gitu kan. Terus Siapa buat ya waktu itu ya? siapa ya mereka ya, kebanyakan ya komposernya ya. Tapi intinya gitulah. Jadi buat aku jadi reference untuk bikin lagu juga. Oke, itulah ya beberapa referensi yang mungkin bisa masuk playlistnya Small Listeners juga gitu. Ya. untuk Padahal teman. cuma disuruh sebutin 3 kayak lama nggak banget ya dia. Kayak Apa satu karena terlalu banyak berarti inspirasi di dalam. kayak satu Iya, segmen iya, sendiri iya. loh tadi Iya. ya sama gue. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ngobrolin tentang karya terbarunya dari 10 to 5. Oh, Oke. iya. Karena ternyata di apa ya usia yang matang ini kalian tetap aktif gitu ya memberikan konten-konten ataupun karya lah ya ke masyarakat Indonesia yang kangen banget sama 10 to 5 dan salah satu lagu terbarunya adalah Rainbow. Tapi mau koreksi dikit Oke. ya. Sebetulnya kita nggak matang loh. Kita tuh masih 20 tahun. Kita masih ABG ya. Aduh. Iya kan? Masa? 20 tambah Kita berapa masih, nih? kita masih mahasiswa loh. Emang time flies so fast gitu ya. Iya. Jadi nggak berasa. Iya. Jadi sebetulnya kalau dalam musik itu ya 20 itu ya Kita masih baru masuk Masih kuliah baru ya. masuk kuliah gitu. Jadi ya lagi Lucu-lucunya ya. lagi lucu-lucunya. Oke. Lagi gemes-gemesnya Gemes-gemesnya. mencari Gemes-gemesnya. jati diri ya. Iya, Aduh. Gitu. Ya, tapi yang pasti 20 tahun itu bukan waktu yang singkat juga, Iya. cuman emang time flies, dan hari ini kita pengen sharing sama smart listeners juga bahwa ada single terbaru dari 10 to 5 Rainbow yang udah ada di semua digital music platform. Betul gitu. Ngomongin tentang lagu Rainbow ini gitu ya. Mungkin lagu yang tentang pelangi itu kayaknya banyak ya. Cukup banyak gitu. Iya, iya. Cuman Lagu anak, ya kan? Iya, iya, iya. lagu Ada Pelangi di Matamu. Nah. Banyak lah pokoknya Banyak, lirik-lirik yang mengatakan pelangi Pelangi. dalamnya gitu. Iya, iya. Tapi apa sih yang membedakan Rainbow ini dengan lagu-lagu pelangi yang ada di luar sana? Oke, Rainbow ini yang pasti tertuju buat anakku sebetulnya Oke. gitu. Aku lagi, ini lagu marah sebenarnya, lagu curhat aku sebagai seorang ibu yang kayaknya hari itu aku lagi ngerasa apa ya, stres lah gitu. Maksudnya PMS. apa ya, Mas? Stres karena ngerasa kayak aduh susah banget sih jadi ibu gitu. Ini anak nggak mau nurut, kayak nggak mau Oke. dengerin, ada pikiran sendiri, ada pola tingkahnya sendiri. Nah tapi di saat itu aku ngerasa kayak lagi down banget, dan mungkin hiburan aku adalah untuk mencurahkannya lewat lagu gitu. Jadi aku genjreng-genjreng gitu di kamar ketika aku lagi marah sama anakku, dan aku kunci pintunya supaya dia nggak masuk. Jadi keluarlah nada-nada yang ada di lagu Rainbow ini gitu. Dan di situ aku tersadar bahwa kayaknya ini kayaknya mau arah-arah mau bikin lagu nih kayaknya gitu. Lalu akhirnya aku udah mulai menulis lirik-liriknya, dan ketika aku lagi nulis liriknya aku cuma kepikiran sama anakku ini gitu. Dimana emang kalau setelah dipikir-pikir, setelah aku tenang, emosiku turun gitu, emang dia tuh yang paling beda sih. Dia memang yang selalu ngasih nuansa pelangi di rumah gitu. Kalau nggak ada dia gitu kayaknya juga rumah sepi gitu, nggak ada yang konyol, nggak ada yang bikin keributan, nggak ada yang ada aja gitu tingkah lakunya. Jadi emang ada hikmah lah di balik semua kerusuhan ini gitu ketika aku lagi marah-marah sama dia, dan aku sadar memang dia adalah anak yang memang butuh pendekatan yang beda aja gitu. Nah di situ aku lalu berpikir bahwa oh iya ya, dia kan selalu jadi bawa pelangi sih sebenarnya di rumah gitu. Dan hari itu kebetulan banget memang lagi mendung. Jadi lagi kelabu banget. Terus setelah kelar aku menulis lagu, Ketiduran. enggak. Untung belum. Enak banget sih tidur abis hujan ya. Iya. Muncullah pelangi Oke. gitu. Terus akhirnya anakku ketok-ketok nanya gitu, "Mama, are you okay?" gitu, "boleh masuk nggak?" gitu. Akhirnya aku buka kunci pintu kamarnya. Terus dia nanya, "Mama masih marah?" gitu. Aku bilang, "Iya masih marah." Aku bercanda padahal gitu. Tapi dia dengan cueknya cuma bilang,
oh oke, terus dia pergi. Jadi ya begitulah ya. Jadi tetap Anak-anak ya. bundanya elus dada ya, smart listener. Oke. So yeah, that's what happened. Dan itu sebenarnya ide awal kenapa aku bisa come up with Rainbow. Nah, tapi interpretasi semua orang bisa Masing-masing lain-lain. berbeda. Ya silahkan, yang pasti kalau pesan dari 10 to 5 sih lagu ini supaya bisa jadi penyemangat ya. Penyemangat. Buat kalian yang mungkin lagi mengalami ya Mendung di hidup lah mendung di ya. hidup. Pokoknya kalau lagi merasa mendung gitu. Nah, lagi ingatlah, kelabu. habis mendung itu pasti ada pelangi. Betul, jalani aja, enjoy aja, nanti juga akan ada Soalnya sesuatu kalau yang mendung indah terus, kok. hujan terus nanti banjir. Betul, Iya. apalagi di Jakarta ya. Oke. Betul. Tapi kalau ngomongin prosesnya, kan tadi Kak Iman sendiri sudah dapat idenya dari pengalaman lah. Ya. Nah, realisasinya sampai jadi lagu, gimana prosesnya Kak Ardi? Dibuat. Dibuat dengan racikan. Jadi Mbak Imel tuh emang kebiasaan gitu. Mhm. Dia selalu pokoknya ada nada dikit aja gitu. Oke. Dia pasti kirim di grup. Bahkan kalau cuma 2 nada juga dikirim. Dikirim. Daripada lupa kan. gitu. Kan Kan kita juga bingung apa sih maksudnya. Sambungannya gimana? Gitu. Iya. Apa sih? Jadi selalu Iya. ngirim di grup. Akhirnya terus Voice dia ngirim di note. grup, voice note, Mbak Imel terus guys ada ide nih gini-gini. Oh ya udah. Kebetulan waktu itu emang kita lagi mencari lagu, istilahnya bukan mencari lagu, kita kekurangan lagu lah, lagi nyari stok gitu. Yaudah deh, kita buat deh ini deh, gitu. Iya. Ya akhirnya udah kita buat, pokoknya waktu itu emang kita lagi daripada sibuk semua ya, Yes. maklum. Oh, aku udah bed rest kan waktu itu. Belum. Oh, belum bed rest Itu ya. belum bed Oh, rest, belum. Jadi ada masa-masa di mana memang Rainbow ini sempat ketunda proses Ketunda. rekamannya karena aku hamil anak ketiga. Oh. Jadi dan aku harus bed rest karena pendarahan terus gitu selama berbulan-bulan. Jadi baru ya fun fact-nya adalah baru bisa rekaman vokal lagu ini secara proper gitu. Itu pas lagi hamil besar Oh, oke. gitu ya, bulan 7-8 lah gitu. Ya pokoknya waktu itu udah kita kirim-kiriman. Waktu itu emang kita lagi nggak bisa ketemu kan semuanya. Kirim-kiriman, akhirnya pada kirim-kirim ide, ini kayak gini. Ya udah, akhirnya udah buat. Terus akhirnya kita workshop, terus istilahnya kita finishing, kita percantik lagi. Terus akhirnya udah, oke nih, yuk. Terus Mbak Imel mesti bed rest. Oke, ya. Ya udah akhirnya bed rest dulu, terus akhirnya udah tuh bulan ke-7 mau masuk ke 8 ya kalau nggak salah ya Maya. Akhirnya aku bisa nih, yakin nih. Yes. Perlu nyiapin bidan nggak nih di rumah? Gitu. Enggak bisa. Oke, ayo sikat. Ya udah, abis itu rekaman lah, udah rekaman banget. Besokannya saya kena ini saraf kejepit. Tiba-tiba saraf kejepit ya. Besokannya, pokoknya Banyak banget. challenge-nya ya. Wah, ini lagu tuh luar biasa. Ini lagu tuh luar biasa. Udah saraf kejepit, udah 3 bulan. Yes. Terus abis itu masuk lagi tawaran kolaborasi waktu itu, bukan kolab sih ya. Satu project lah Yes. Project lah dengan sama T5. Jadi kan Oh. sebelum ini kita ada project split single dengan T5 di mana T5 membawakan lagu You, mengaransemen ulang gitu ya, lagu balikan You, ya. dan Tentu T5 membawakan lagu Kau. Dan ini project yang memang kita sih udah mikir nih bakal heboh nih pasti nih gitu kan, apalagi fans kita berdua nih ya cukup inilah fanatik gitu ya sama lagu betul. masing-masing. Dan ternyata benar gitu, maksudnya responnya bagus banget gitu. Semua orang kayak alhamdulillahnya suka dengan aransemen kita masing-masing gitu. Dan akhirnya kita sempat ada jadwal promo bareng nih. Nah, itu juga yang menunda juga lagi si Rainbow ini belum jadi dirilis akhirnya gitu. Ya kita mendahulukan yang senior ya. Oke. Ya kita kan diajak sama yang Tawaran senior. senior, Iya, iya gitu. Ya, kita harus bilang, hormat ya. Nanti Iya. ya Mas, nanti ya Kang, kita ada single dulu kan nggak sopan ya. Nggak Betul. sopan. ya udah. Jadi ya udah. Ayo. Akhirnya udah Iya, siap. Kita berangkat. Siap gitu. Jadinya ya udah. Oke. akhirnya kita festival duluin dulu. nama mereka aja. Akhirnya habis itu baru deh kita Kembali rilis ke Rainbow. Tapi kalau dipikir-pikir, Kau Panjang dan ya? You itu enggak, maknanya tuh hampir sama Oh, dari iya, judul gitu ya. Emang, Iya, jadi iya. sebetulnya kita mengusung pelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi translate ya. Ada yang menggunakan versi Indonesia, versi Inggris. Benar, Ya, benar. You itu adalah kau. Kau itu adalah you. You. Baik sekali anak-anak, itu tuh ya pelajaran pertama kita. Tapi dari segala tantangan proses yang mungkin dilalui gitu kan. Ini kan menjadi apa ya? Satu karya penanda juga di
tahun yang ke-20 Iya. gitu. Apakah Rainbow ini juga bisa secara secara implisit lah ya, menggambarkan perjalanan kalian juga as 10 to 5 atau seperti apa? Emang itu harapan kita sih ya. Iya. Harapan kita ya dengan Rainbow ini adalah ya kita akan menemukan Rainbow kita. Amin. Gitu. Itu harapan kita sih dengan mengeluarkan si Rainbow Single ini. single ini. Karena sejujurnya si single ini pun tadinya itu akan mau kita taruh di album yang isinya tuh sebetulnya tentang perjalanan kita di waktu zaman COVID. Oke. Gitu. Jadi setelah COVID itu ada pelangi. Itu rencananya tadinya. Cuman akhirnya rencana kita berubah lah. Namanya juga rencana ya. Iya Bisa betul. berubah. Manusia cuma bisa berencana ya. Iya. Manusia. Jadi sekarang kita ngejalanin plan B. Iya. Nggak tahu kalau nanti ada plan C kita juga. Selalu ada backup plan lah pokoknya. Pasti. Tapi ngomongin tentang album, apakah album yang tadi sudah di-spill itu akan keluar Rilis. next-nya? Nah, itu dia kan plan B. Oke. Jadi kita belum tahu plan mana yang akan dijalani ya. Kita punya program nih, jadi kalau Tentu Five tuh punya program ya kadang udah setahun nih programnya, tapi kadang 5 tahun ya. kayak pemerintah ya. Oke. Cuman maksudnya dalam si program ini, gitu, yang udah kita canangkan itu kadang-kadang ada aja yang meleset, udah pastilah gitu, dan ada yang tereksekusi, ada yang enggak. Tapi it's okay, kita nggak pernah kayak ngerasa, aduh yang ini belum nih, gitu. Kita nggak pondongan lah gitu. Cuman kadang kita selalu review lagi apa yang udah kita rilis in 1 year gitu. Kayak tahun ini kan sebenarnya jujur aja sebagai seniman kita tidak terlalu mengeluarkan banyak karya ya sebenarnya tahun ini. Karena agak sedih ya. Agak sedih karena apa? Karena ya itulah kepentok saya hamil lalu ada yang sakit dan lain-lain. Dan pemilu juga kan sempat agak menunda kegiatan juga. Jadi tahun ini tuh kita hanya mengeluarkan 2 single ya kalau nggak salah. Kita disalin pemilu ya. Gitu, salahin pemerintah enggak lah. Mau aja. Kita menghayati program pemerintah. Nah, jadi cuma 2 single tuh Smart Listeners in a year ya. Padahal seharusnya kita bisa merilis lebih banyak itu aja. Rencananya tuh kita setiap bulan tuh ada single. Wah. Pengen ya. Namanya juga rencana ya. Rencana iya. Yang terrealisasi kan kita nggak tahu. Iya, we'll see. Tapi ya itulah rencana kita. Jadi mudah-mudahan kalau ditanya album, kita sih album next-nya rencananya lebih ke album repackage hits lama sih. Dengan nuansa yang fresh? Yap, dengan kita mencoba ya. Kita coba, kita nggak tahu ya. Kita udah bilang itu fresh tahunnya terdengar nggak fresh, tapi kita coba untuk lebih merefresh lagu-lagu lama kita. Dan kita akan mencoba, mungkin rencananya ini baru rencana ya. Baik lagi rencana. Kita akan kolaborasi juga dengan Gen Z musician. Ya pokoknya dengan kita lihatlah gimana musisi-musisi zaman sekarang kita mau coba berkolaborasi gitu. Oke, wah ini menarik, kita doain semoga rencananya bisa realisasi dengan cepat. Ini kalau misalnya di tulisan rencananya itu huruf besar. Rencananya huruf besar. Oke, baik. Dan pastinya mungkin yang terakhir musiknya juga, musik videonya lirik ya. Lirik video lirik ya. Video lirik udah ada. Sudah ada di YouTube channelnya 10 to 5. Silahkan kalian bisa visit di 1025 Band Official. Kalau belum pernah ngeliat musik videonya Kau juga yang dimana kita berkolaborasi dengan T5, silahkan. Itu lucu banget. Semua orang terhibur sih sama si video klip itu karena mereka nggak nyangka T5 akan muncul. Gitu di satu spot lah pokoknya di video klip kita, nanti kalian nonton aja. Langsung aja tonton di 10 to 5 Band Official. Oke, so kayaknya kita juga mau mendengar pelangi ataupun Rainbow secara langsung sebelum nanti Audrey putarkan juga di on air. So boleh kita nyanyikan sedikit? Siapkan gitar dulu coba. Apa mau kapel? Ada gitar ya? Ada dong. Ada, sini Kak. semua ada. Oke. And 1, 2, 3. Dikit banget, tapi kalau misalnya mau lengkapnya gitu ya langsung tadi katanya dikit habisnya ya? Iya, nggak apa-apa, biar semuanya nonton ke YouTube gitu maksudnya. Jadi langsung di 10
25 Band Official, Official, yes. dan langsung juga Audrey akan putarkan lagunya spesial untuk Anda. Thank you. Bye. Thank you.